Jadi ketika getanyo manteng mudah, sehat kepada jamaah, tanyo manteng tak ibadah. Jadi Abi Darda mengatakan, beribadahlah wadenya. Karena nanti suatu saat akan datang kepada kita bala. Sakit, Tuhan. Ketika getanyo ka sakit, ka Tuhan, bak wadenya haili dan ibadah. Artinya ibadah kita di waktu itu tidak sesempurna ibadah di waktu kita masih sehat, masih muda. Manteng muda, tetadong, manteng cot, tupat. Teka duha katinge, tetadong, kadang mutajo ke. Ate taruku, manteng tupat tulung rung, punya manteng muda. Teka duha, hana tupat li. Mubak tuut kadahan terus tamat li. Menanti duk dan sebagainya. Menanti otak sehat semayang mendang juta dong. Otak sakit deh, kasih raih payah semayang. Otak sehat kadang mendang juta tunggu otak sakit kapayah redaya mom kadang. Nah, maka gunakan kata Abi Darda waktu yang kosong daripada bala untuk beribadah sebelum datangnya bala, di mana ketika bala itu datang kita tidak bisa lagi beribadah di waktu tersebut. Lanjutlah ibadah dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malamnya kajian getanyo adalah tentang hurmatul masajid, kehormatan masjid-masjid. Qala al-faqih Abu Laisi Samarqandi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk sehingga dia menyelesaikan salat 2 rakaat. Jadi para jamaah, kehormatan masjid, hak masjid yang pertama ketika getanyo tatamong dalam masjid adalah melakukan salat 2 rakaat. Nah, yang secara umum salat ini disebut dengan tahiyatul masjid, yaitu penghormatan kepada masjid. Nah, Al-Faqih Abu Laisi Samarqandi berkata, idza kana fi waqti mubahin. Jadi kita datang ke masjid
lalu salat 2 rakaat sebelum duduk, apabila itu pada waktu mubah. Apabila kita masuk ke masjid pada waktu-waktu yang dibolehkan salat. Fa amma idza dakhala fil masjidi ba'da ma yusalli fajr au ba'da ma sallal fajr fala yanbaghi ayyusalliya. Adapun apabila seseorang masuk ke dalam masjid setelah ia selesai melakukan salat asar atau setelah ia selesai salat fajar, maka tidak sepatutnya dia melakukan salat penghormatan kepada masjid tersebut. Jadi menurut Abu Lais, tak sembahyang 2 rakaat ketika tatamang masjid, munyo getanyo tatamang masjid bak watejut semayang. Adapun apabila tatamang masjid leh sembahyang asar. Nah, misal danyo dah sembahyang asar di masjid, nya kada duit. Ya JPI kalau dulu nyan popo 5 kada jak masjid misal. Nyan artinya tanyo tatamang masjid leh sembahyang asar. Nyan menurut Abu Lais tidak sepatutnya kita melakukan salat yang gepegah dalam hadisnya. Jadi baik sembahyang tahiyyat masjid. Begitu juga apabila tatamang masjid setelah salat fajar. Arti salat fajar itu sembahyang subuh. Ahli subuh tatamang masjid. Segolong naik matahari setombak. Nyan wate gelarang sembahyang. Sama lagi wate semayang asamuno sampai maghrib nyan wate gelarang semayang. Munyo wate nyan tatamang masjid, nyan sebaiknya baik semayang sunat 2 rakaatnya. Nyan gepegah li Abu Lais. Pakon alasan beliau li annahu naha anis salah fi dzalikal waqt. Karena sesungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada salat pada waktu tersebut. Karena nyan wate gelarang semayang Nabi. Jadi nal heboh wate para jemaah gelarang tak gunakan wate nyan untuk semayang. Yang pertama setelah tak semayang subuh sampo mata uro ji setombak. Bangkai mata uro setombak kaji tak semayang. Pu semayang bisa tanit isyraq, bisa tanit duha. Segolongnya hanya semayang. Yang kedua ketika mata uro istiwa tepat di atas kepala. Nya hana tre para mati atagai hanya beberapa menit yang kadar gelincir kayak camang lihu. Nyan hanya semayang. Yang ketiga setelah tak semayang asar itanya. Kon lihu wate asar umpamanya. Lihu tanya dah semayang asar. Musuh dah semayang asar apa kagak lihu puput. Musuh drone semayang asar apa limang kagak lihu apa limang. Kadang nawa kerja bangunan drone poh tengah 6 baru semayang asar. Nyan lihu tengah 6 nyan. Lihu dah semayang asar sampai terbenam matahari. Nyan wate gelarang semayang. Nyan. Jadi apabila tatamang masjid bak wate-wate gelarang semayang, menurut Abu Lais, jangan kita melakukan salat tahiyat masjid. Lalu bagaimana kita menunaikan hak masjid? Padahal Rasulullah nepegah menulam hadis, baik tadu ilamnya tatamang masjid kecuali kalau semayang 2 rakaat. Walakinnahu kata beliau, tetapinya seseorang yusabbihu wa yuhallilu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang yang masuk ke dalam masjid pada waktu dilarang salat, dia melakukan kegiatan yaitu bertasbih, bertahlil dan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menurut
para ulama fukaha put go dah baca. Monyo Abu Les tambah menselawat kepada Nabi. Ketika kita melakukan itu, fayanalu fadlas salah, maka orang tersebut mendapatkan keutamaan salat. Artinya nilai kegiatan katanya saban dengan sembahyang 2 rakaat. Nilai ta baca tasbih tahlilnya sama lagi ta sembahyang 2 rakaat. Wa adda anhu haqqal masjid, dan telah tertunaikan daripadanya hak masjid. Yang hak masjid kada tunaikan katanya. Nah, jadi berarti taganto sembahyang ngon baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gantongannya. Nyan ka sama ngada sembahyang. Berarti hak masjid kana yaitu menghormati masjid kata lakukan katanya. Nah. Para jamaah ketika getanyo kalon penguraian Abu Lais lagenyo, berarti getanyo pahami dari sudut fikih, Abu Laisnyo menganggap salat tahiyat masjid sebagai sunat mutlak. Nah, karena yang gelarang sembahyang li Nabi bakwatenya adalah salat sunat mutlak atau mengkhususkan salat-salat lain di waktunya. Nyan yang gelarang. Jadi getanyo kalon bahwa Abu Lais menganggap salat tahiyat masjid sunat mutlak. Tetapi sebahagian ulama yang lain tidak menganggap demikian. Salat tahiyat masjid dianggap dengan zatis sabab. Salat sunat yang punya sebab. Sebab dalam masjid. Oleh karena itu, menurut ulama lain, tidak apa-apa melaksanakan salat tahiyat masjid ketika kita masuk masjid, walaupun pada waktu dilarang salat. Karena yang dilarang sembahyang sunat mutlak dan mengkhususkan salat bawatnya. Ya, jadi dua buah pendapat. Jadi menyona urang gedamong hana gesmayang gebaca subhanallah walhamdulillah, nyan mungkin gedong rat pendapat lagi Abu Lais. Nah, urang wate gedamong le semayang asa gejak masjid popoh limong kono, ge semayang sit 2 rakaat tahiyat masjid, nyan mungkin gok nyan ge anggap bahwa tahiyat masjid sembahyang sunat yang nasebab. Gedong rat pendapat lagi lain, kon lagi pendapat Abu Laisi, nyan tidak apa-apa. Pokoknya gedanya tidak puput bermupu alasan. Kayak hanam alasan. Kayak engkau puput, gak puput tanya laju. Ya, karena amal ibadah hanjut temire, tapi bumugu re, artinya bumupu penjelasan. Ya. Kemudian Abu Lais mengatakan, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Salim an ba'di asyayikhi, dari Abi Salim, dari sebahagian guru-guru beliau. Beliau gurunya berkata, balagha Aba Darda anna Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala an ishtara khadiman. Sampai berita kepada Aba Darda bahwa Salman al-Farisi, semoga Allah ridha kepada beliau, membeli seorang khadim, pembantu. Damit je mungkin. Istilah jino dah pembantu. Cuma status pembantu jamu dengan jino beda. Fakutiba ilaihi yu'atibuhu fi dhalik. Fakana fi kitabihi, ya akhi, tafarrar lil ibadati qabla ayyanzila bika minal bala ma la tastati' fihil ibadah waghtanim da'watal mu'minil mubtala warhamil yatima wamsah bi ra'sihi wa at'amahu min ta'amihi yalin qalbaka wa tadrak
hajatak. Abu Darda mengirim sebuah surat kepada Salman untuk mengingatkan Salman. Dalam suratnya, beliau menulis, "Ya akhi, hai saudaraku, tafarrag lil ibadah, manfaatkanlah waktu untuk beribadah, qabla ayanzila bika minal bala, sebelum datang kepadamu bala, mala tastati'u fihil ibadah, yang kamu tidak sanggup melakukan ibadah kepadanya." Jadi ketika getanyo manteng mudah, sehat kepada jamaah, tanyo manteng dan ibadah. Jadi Abi Darda mengatakan, beribadahlah wadanya. Karena nanti suatu saat akan datang kepada kita bala. Sakit, Tuhan. Ketika getanyo ka sakit, ka Tuhan, bak wadanya haili dan ibadah. Artinya ibadah kita di waktu itu tidak sesempurna ibadah di waktu kita masih sehat, masih muda. Manteng muda, tetadong, manteng cet, tupat. Teka duha katinget, tetadong, kadang mutajo ke. Ate taruku, manteng tupat tulung rong, dah punya manteng muda. Teka duha, hana tupat li. Membak tuul kadahan terus tamat li. Menanti duk dan sebagainya. Menanti otak sehat semayang manteng juk tadong. Otak sakit kasih raih payah semayang. Otak sehat kadang manteng juk tatung udu, otak sakit kapayah radaya mom kadang. Nah, maka gunakan kata Abi Darda, waktu yang kosong daripada bala untuk beribadah sebelum datangnya bala, di mana ketika bala itu datang kita tidak bisa lagi beribadah di waktu tersebut. Lanjutlah dan ibadah dengan sempurna. Yang kedua, waqtanim da'watal mu'mini mubtala. Nah, manfaatkanlah doa orang mukmin yang sedang dicoba. Yang kedua, manfaatkanlah doa orang mukmin yang sedang dicoba. Siapa orang mukmin yang sedang dicoba para jemaah? Orang-orang mukmin yang dalam keadaan miskin, orang-orang mukmin yang dalam keadaan sakit, orang-orang mukmin yang keadaan susah, orang-orang mukmin yang dalam keadaan terjepit dan sebagainya. Nyan urung-urung mukmin yang tengah dicoba oleh Allah. Kata Abi Darda, manfaatkan doa mereka. Karena orang yang sedang dicoba oleh Allah, doanya mustajabah. Diijabah oleh Allah. Bagaimana katanya memanfaatkan doa urung mukmin yang sedang dicoba? Yaitu dengan meringankan cobaan mereka. Nah, urung mukmin gatin. Kiban tak manfaatkan doa kau nyatanya? Tak bantu kau nyat. Tapi sedekah. Yang ketika tapi sedekah, kamu doa ke katanya. Nah, urung mukmin sakit. Tak bantu kau nyat le katanya. Ketika tak bantu kau nyat, tapi ubat, tapi sugesti dan sebagainya, kamu doa ke katanya. Nah, urung mukmin tengah susah. Tapi senang ke, kamu doa ke katanya. Nah, doa itulah yang harus kita manfaatkan. Setiap hari ada di sekeliling kita para jemaah, orang-orang mukmin yang sedang susah. Manfaatkan doa mereka dengan tabantu mereka. Kemudian yang ketiga, warhamil yatima. Sayangilah anak-anak yatim. Buta sayang ke anak yatim.
Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang mengusap kepala anak yatim, ya, akan diampuni oleh Allah dosanya sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut. Maka manfaatkan anak yatim yang naik kampung tu dengan tai sayangi dan tak usap kepala mereka. Ya. Kemudian wa at'imhu min ta'amika, dan berikan makan anak-anak yatim dari makananmu. Jadi bersering tak bagi makanan dengan anak yatim. Faedah sering tak bagi makanan dengan anak yatim, yalin qalbuka wa tadraku hajataka. Akan menjadi lembut hatimu dan engkau dapatkan hajatmu, kebutuhanmu. Jadi menyogotannya sering tapi makanan kana yatim, faedah ji yang pertama hati itu lembut dan kebutuhan katanya mudah terdapati. Ya akhi, fa inni syahidtuhu yauman, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, kata Abu Darda, aku melihat beliau pada suatu hari, yakni Nabi yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam, wa atahu rajulun yashku ilaihi qaswata qalbih. Datang kepada Nabi seorang laki-laki mengadu kepadanya tentang kerasnya hatinya. Sidrau ragam ijak bak Nabi ya pegah kereh hati. Faqal, lalu Nabi bersabda, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tadraku hajataka? Maukah kamu, sukakah kamu hatimu menjadi lembut dan engkau mendapatkan hajatmu? Qala, laki-laki itu berkata, na'am. Ya Rasulullah. Qal, Rasulullah bersabda, irhamil yatima wamsah bira'sihi wa at'imhu min ta'amika yaling qalbaka wa tadraku hajataka. Apabila hati mau lembut, kata Nabi, yang pertama kasihi anak yatim, yang kedua usap kepalanya, yang ketiga berikan makanan anak yatim dari makanan kita, niscaya hatimu akan lembut dan kebutuhanmu akan engkau dapatkan. Ya akhi, yang berkaitan dengan bab dan nyonyo, wahai saudaraku, kata Abu Darda, liyakunil masjidu baituk, liyakunil masjidu baitak, hendaknya masjid menjadi rumahmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masajidu buyutul muttaqin. Masjid adalah rumah orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah. Wa qaddaminallahu ta'ala liman kanat buyutuhumul masajid birrauhi warrahah. Allah sudah menjamin bagi orang yang rumah mereka adalah masjid-masjid dengan kelapangan dada dan kesenangan. Wajawazi ala sirat, dan mereka akan mampu melewati sirat, wan najati minan nar, dan terlepas dari api neraka, ila ridwani rabbi tabaraka wa ta'ala, mendapatkan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para jamaah, Rasulullah didengar oleh Abi Darda, beliau mengatakan bahwa masjid adalah rumah urung-urung yang bertakwa. Dan Allah nejamin ke urung-urung yang menjadikan masjid sebagai rumah. Makna menjadikan masjid sebagai rumah artinya lebih banyak kita menghabiskan waktu di masjid daripada tempat lain.
Nyan gejamin le Allah yang pertama rauh, dada tanyo lapang. Ana beban tepu le tanyo. Ana susah pikiran. Yang kedua rahah, senang. Ya. Yang kedua al-jawazu ala sirat. Getanyo mampu melewati sirat. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa ketika kiamat sudah terjadi, Allah memerintahkan orang-orang untuk berangkat dari mahsyar, naik ke jembatan yang ada di atas api neraka, yang jembatannya gepunan sirat. Lalu terlihatlah sekelompok orang, para jemaah. Nah, saboh kelompok urung kagudong inan. Han gujud langkah. Han gujud Han gujud jak dari sirat. Sehingga getruh Jibril gedanyang le Jibril. Pakon hana taja awak kata. Gekun le urung nyan. Kami takut wahai Jibril kami akan terjatuh dalam neraka. Han kamu jujak karena kamu ia rehut dalam neraka menyaja. Lalu Jibril mengatakan, bagaimana dulu kalian menyeberangi lautan? Roje hotel dunia kajak ulaut ngempu. Pegah le urang nyan bis safinah, ngon kapai, ngon bot, ngon jalum. Lalu ketika itu Jibril mengambil masjid-masjid di mana mereka salat di dalamnya. Lalu mereka naik ke dalam masjid dan masjid itu membawa mereka sampai ke dalam surga. Ya. Jadi masjid para jamaah tempat getanya semayang ini dunia, nyo masjidnya ini ada semayang tapi nyo tuman jut ke jalo, jut ke kapai, jut ke bot yang mampu membawa tanyo melewati sirat terus dalam surga. Maka Allah gejamin orang yang menjadikan rumahnya masjid, ya, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya akan mampu melewati sirat. Yang terakhir yang dijamin oleh Allah untuk orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, wan najati minan nar ila ridwani rabbi tabaraka wa taala, yaitu dari api neraka, terlepas dari api neraka. Artinya selamat dari api neraka. Karena mau mampu terlewati sirat, pasti selamat dari api neraka para jemaah. Ya, maka jadikan masjid sebagai rumah-rumah gedanya urang mukmin. Habiskan waktu yang terbanyak di dalam masjid. Baik luar masjid gedanya. Qala al-Hakim bin Umair sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim bin Umair, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kunu fid dunya adyafan wattakhadul masajida buyutan wa allimu qulubakumur riqqah wa aktsirut tafakkura wal baka'a la takhtalifanna bikumul ahwa." Jadikan oleh kalian di dunia ini, jadilah kalian di dunia ini sebagai tamu-tamu. Dan jadikan masjid sebagai rumah-rumah, dan latihlah hati-hati kalian dengan riqaq, lunak. Dan perbanyaklah berpikir dan menangis, niscaya tidak akan mengacaukan kalian oleh hawa nafsu. Jadi seorang sahabat Rasulullah yang bernama Al-Hakim bin Umair gepegah para jemaah. Geyu jadikan diri getanyo ino idunya sebagai jame. Tanyo tak anggap dro tu idunya nyo jame. Nah, jadi bek tak anggap dro tak solhu. Bek tak anggap dro solhu. Bu tak anggap jame. Ho yang tajah idonya getanyo bu tak anggap dro tu jame. Karena tanyo urung teruk. Dudo dan akan daminah ino hana trip. Tia tagai teruk tu nyan daminah. Nah yang teruk thon 60, nah yang thon 80,
na yang truh thon di kurung bleu, na yang kawo kamina, na yang karapwo, na yang tu akan gua, hana drep tanyo ino, tanyo jame, tajak fiat kena. Jadi buta anggap draw tu ino idonya sebagai jame. Yang kedua, buta pujud masjid sebagai rumah. Nah, nyo pujud masjid sebagai rumah para jamaah jangan salah dipahami. Bet tiap me kaso-kason tu, tiap me kompor-kompor kena masjid. Nah, ledong urang dalah mukum ah. Baca hadis jadikan masjid sebagai rumah, gumai kaso-kaso, gumai kelembu-kelembu, gumai kompor-kompor kena. Ya, nyok kali kenyan. Artinya lagi lumpegah meno perbanyak kegiatan katanya masjid. Ya, pu kegiatan yang cocok masjid ibadah. Boleh ibadah ini masjid ibadah luar masjid. Yang kelih melatih hati katanya untuk lunak. Kiban dah latih hati belunak, lagi kepegah dalam hadis menau. Buta sayang kana yatim, but sering tagesu ulean yatim, olunyan buta tim bi makanan kana ya yatim. Nyan lunak hati itu, lembut hati. Olunyan bula tasmike dan takli. Bula tafakur katanya, takli. Tafakurnya para jamaah adalah pangulai ibadah batin. Menyopang ulai ibadah zahir adalah salat, pangulai ibadah batin tafakur. Sehingga tafakur lebih rayuk pahala daripada salat. Karena batin lebih rayuk nilai pada zahir. Maka ibadah batin yaitu tafakur lebih rayuk nilai daripada pangulai ibadah zahir yaitu salat. Sehingga hadis mengatakan at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanah. Si jum tasmike lebih god daripada situn semayang. Nah hadis lain. Si jum tasmike lebih god daripada situn semayang. Ya, maka bula tatafakur wal baka dan bula takli. Apa makna bula takli? Menangis untuk hal-hal yang perlu katanya menangis. Hal yang perlu katanya takli. Yang pertama menangis ketika katanya membayangkan, mengingat dosa-dosa yang kada puput. Nyan busering takli. Kita ingat dosa-dosa cukup le kada puput. Nyan busering takli. Nah. Yang kedua, busering takli le katanya ketika katanya membayangkan, mengingat kehidupan katanya setelah hari akhir. Kehidupan katanya dalam kubur. Busering takli. Kita ingat nyo mate tawo talup dalam kubur kiban. Ate ingat ate katanya kamatin tu leh uro kiamat ate kebangkit katanya kiban. Nyan busering takli. Ya, busering takli untuk hal-hal yang lainnya. Ketika katanya mampu menjadikan diri kita sebagai tamu di dunia, masjid sebagai rumah, mampu melatih diri katanya, hati katanya untuk menjadi lunak dengan cara tak sayang kana yatim, tak gesu ulen yatim dan tak beri makanan kana yatim, dan tatem semike dan sering takli, nyan nepegah li Al-Hakim bin Umair, la takhtalifanna bikumul ahwa. Hawa nafsu han le jipekasyo katanya. Ai le pekasyo dia. Jadi ketika nyan dilakukan le katanya, maka hawa nafsu akan menyerah. Ai le pekasyo dia. Munyo nyan mau dilakukan. Nah. Tetakalon saran yang gebinyo hana berat. Haran ji hana berat, tapi teta praktek berat. Ya. Yang pertama tanggap drop jame nyo berat. Tanyo menteng lu yang anggap drop po tempat, kan? Atol hu. Pulau mate karap-karap iPhone tu karap pilih kunci yang dekat. Yang kana yang berarti anggap adro atol hu Jawa ji hawa jame. Yang kana silangnya ni tanyo. Atenak sesuatu. Tanyo mandum jame hana atol hu. Mandum jame urang terus biat dekat. Jadi buta lakukan pu yang lakukan sarannya baju-baju. Jadikan masjid sebagai rumah. Kahana berat hak nilai baju-baju minimal wate-wate sembahyang wajib berhadir masjid walaupun hana trip-trip.
Untuk dah tingkatkan baju-baju, tambah semayang sunat, tambah ikut kegiatan-kegiatan pengajian. Sehingga katanya tambah trip baju di masjid. Olehnya tiban cara hati katanya tak perlu mau baju-baju. Dengan cara bersering dah bantuan anak yatim. Bersering dah mengon anak min, anak yatim. Yang lemah hati dia. Dan bertatim semiki. Karena pada hakikatnya para jamaah, sebenarnya menyogetanya kaji secara tauhid menurut ilmu kalam, nyo semikinya adalah kewajiban pertama katanya. Kewajiban pertama seorang mukmin ketika dia mukallaf adalah berpikir. Semikinya kewajiban pun. Nah, bahkan ketika mumayyiz, semiki. Ada juga yang mengatakan ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah yang pegah semiki kewajiban, nah yang pegah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ulama yang mengatakan bahwa kewajiban pertama semiki atau dalam kitab tauhid gekun dengan nazar, nyo mengatakan bahwa semiki adalah jalan untuk turi Allah. Ketika gedanya handatin semiki, handa turi Allah. Karena Allah memperkenalkan dirinya dengan yang pertama sifat-sifatnya. Yang kedua nama-namanya. Yang ketiga ciptaannya. Jadi butatim semike kita tentang sifat Allah. Butatim semike kita tentang nama Allah. Butatim semike kita tentang ciptaan Allah. Ketika kita semike kita tentang atranyan, kita akan terus kepada pengetahuan mengenal Allah. Yang paling dituntut bagainya para jemaah. Ketika getanyo ban mumayyiz. Nyan yang dituntut. Nyan pun wujud. Ketika adranyan hanjud, tampong oronyo hana taturi Allah, maka sebahagian besar ulama gepegah getanyo pada hakikatnya mentang kufur. Mentang kufur. Pada hakikatnya getanyo mentang kufur. Sehingga di dalam kitab tauhid, di antara jihlun baca di dalam kitab Kifayatul Awam, Imam Sanusi, seorang ahli tauhid, ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan bahwa mukallad imannya tidak sah. Mukallid, nah, bukan mukallad. Mukallid imannya tidak sah. Mukallidnya orang yang mengikuti akidah orang lain tanpa mengetahui dalil. Mukallid itu orang yang mengetahui akidah 50, tapi dia tidak mengetahui dalil. Etika 50 depunya, menyotai yukun je ke, menyotai watu je. Tapi dalil hendak depu. Nyan gekun mukallid. Nyan imannya kata Imam Sanusi tidak sah. Sehingga kalau imannya tidak sah, berarti dia kafir. Nah, jadi nyo yang paling penting harus demikian. Bukan demikian. Nyo hendak demikian. Tidak akan mengeluarkan kita dari kekufuran. Betatin semiki tentang ciptaan Allah. Di antara ciptaan Allah drod. Tanya ciptaan Allah. Tapi ke drod. Sehingga na urung begah menyota tu thodro tu Tuhan. Man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. So yang tu thodro tu Tuhan ni. Menyodro dah hana daduri, Tuhan behana daduri. Nah, maka urang yang bata-bata tak ke kelurainya mudroi tai duri. Menyodroi tai durinya hana pu bekah tapu, hana aturan maji. Sebab hana ilmu Tuhan. Ya. Jadi berusaha kita untuk mengenal ciptaan Allah melalui diri kita. Maka dalam Al-Qur'an Allah kepegah wa fi anfusikum afala ta'qilun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak berpikir? Hana kepikir dari drog. Gepugan oleh Allah. Cara getanyo pikir drog. Mulai dari penciptaan getanyo min nutfah, dari setetes air yang hina. Je ke alakah, je ke mudghah. Fakasawna lahma. Olehnya kanamu atau kanamu tulung. Kajet ke urung, getiup rohnya. Nyan geyuk fikir hal-halnya lagi. Nyan belu dah mikir. Nah, ketika nyan mandum mau dilakukan, nyan gepegah li Al-Hakim bin Umair
la takhtalifanna bikumul ahwa han ikli dipekasyo katanya but hawa nafsu. Kemudian Qatadah seorang tabi'in radhiyallahu an beliau berkata, "Maka lil mu'mini ayyura illa fi salasati mawatin." Tidak sepantasnya seorang mukmin terlihat kecuali pada 3 tempat. Jadi maknanya getanya orang mukmin yang patut ikalon nigo bak lebo tempat. Baik itu mong depan lain. Atai kat sedot diinan katanya. Ya, dah lebo tempatnya. Yang pertama masjidun yu'ammiruhu. Di masjid dia memakmurkan masjid tersebut, meramaikan masjid. Yang kedua wabaitun yastarihu. Di rumah dia menutup dirinya. Yang ketiga wahajatun la ba'sa biha. Di tempat bekerja yang tidak mengapa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi getanya orang mukmin yang keinan wek-wek masjid rumah kerja, masjid rumah kerja, masjid rumah kerja. Anaro kafe ni. Anaro kedai kopi. Ya, tidak ikut baik itu mung tu bak kafe, baik itu mung bagi kedai kopi bendanya orang masjid. Manjina tanya salah. Atai tidak ikut hai, na perlu merumpok oh kaja aju kena bagi kedai kopi. Ya, tidak ada pekan, tak turi ro de tengah bagi kedai kopi. Kon rumah ada pekan, kon masjid bagi kedai kopi ada pekan. Nah, kata dah kepegah baik itu mung tanya oleh orang kecuali bak leh tempat. Yang pertama di masjid, tengah tapu makmu masjid, tengah tapu ramai masjid, tak ibadah. Yang kedua di rumah, tengah tatuk brod. Arti tatuk brod apa? Munyo ketanya di rumah, hanalu tak pegah ayat burung lain. Artinya menutup diri daripada maksiat. Nya rumah tutup daripada maksiat. Hana merumpok ngon, hana tak cerita ke ngonyo, hana tak cerita ke ngon je rumah brod. Yang kelih bak tempat dak kerja. Yang hana pupuin anda kerja. Artinya tamita rezeki. Yang kinan tentang tanya orang mukmin. Kemudian waqala Nizalu bin Subrah al-munafiqu fil masjidi qattairi fil qafsi. Kata Nizal bin Subarah, orang munafik di masjid sama seperti seekor burung dalam sangkar. Nya orang mukmin mono gepegah kata dah kamu sering la masjid. Jino le orang lain yang bernama Nizal bin Subarah gepegah le kopnya. Monyo orang munafik, monyo masjid iji lagi dicim dalam jendera. Arya hana betah. Ha itu tagai la masjid. Kengkon ni. Ada lehat makanan, ada lehat minuman masjid tetap mengkaran diperlai tubik luar. Itu tot, aurat je tubik. Nah, jadi dino nampak munyo takalon untuk tanging ro ditanya apakah benar-benar getanya urung iman atau dalam diri getanya sebenarnya mantengna virus nifak. Jut takalon bagaimana ketika getanya duduk dalam masjid. Na betah dah pohana. Na mengkarat dah dubit dari masjid pohana. Nah, punya betah tu nyaman gede lepi sang dari masjid. Ya, mangga gede duduk masjid. Insyaallah nyenggot iman katanya. Tapi munyo saya katro masjid tikam karat katanya. BO trip acara dalam masjid, BO trip ke semayang, BO trip pengajian tikam karat katanya. Tak le urusan lain katanya. Pu masjid betul-betul. Yang penting semayang itu bi aja. Nyan dalam diri katanya mentengna virus nifak. Nah, berjemaah. Maka ukurlah diri katanya dengan masjid. Betahkah kita dalam masjid atau tidak? Kalau betah berarti kita mukmin, kalau tidak betah berarti kita masih ada virus nifak dalam hati.
Kemudian daripada Khalaf bin Ayyub, annahu kana jalisam fil masjid. Beliau sedang duduk dalam masjid. Fa'atahu ghulamuhu yas'aluhu an syai'. Lalu pembantunya datang bertanya sesuatu kepada beliau. Faqama fakharaja minal masjid. Maka beliau bangun lalu keluar dari masjid. Thumma ajabahu. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut. Faqila lahu fi dzalik, orang bertanya kepada beliau tentang demikian. Faqala, lalu beliau menjawab, ma takallamtu fil masjidi bi kalamid dunya mundu kadza sanah. Aku tidak pernah berbicara tentang dunia dalam masjid semenjak tahun ini, kata beliau. Fakarihtu an utakallimal yaum. Maka sampai sekarang aku tidak mau berbicara tentang dunia. Nyo adab. Ya. Sidro urang yang bernama Khalaf bin Ayyub, ketika diajak bicara di dalam masjid tentang dunia, yang jak kenan pembantu. Mungkin dia tanya perkara potra pekerjaan. Han gejawab di dalam masjid. Getubit keluar masjid, terus kedih baru gejawab. Ya. Di sini dipahami beliau menjalankan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama fil masjidi bi kalamid dunya, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah." So yang metuto dalam masjid ngan tuto dunya, perkara dunya, gepegadah oleh Allah amai urungan 40 tahun. Jadi sabah masalah dunia tak pegah dalam masjid, rugo deh para jamaah gadah amal yang kata puput 40 tahun. Nyo mantong nit urung tanyo yang depu para jamaah. Sehingga le yang tinjak masjid tapi terus masjid gepegah haba masalah dunia. Yang menyajut nu cetak hadisnya antapun tipek dia babat tamai masjid dia kita mangkon. Hingga gebaca guna terjemahan Nabi. Wa urang hanje ke bahasa Arab yang nak terima. Gebaca inan. Ugot inan man takallama fil masjidi bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Siapa saja yang berbicara di dalam masjid perkara dunia, Allah hilangkan daripadanya amalnya selama 40 tahun. Hadisnya keriwayat juga bud Syekh Yohana Salah Lung Imam Sayuti dalam kitab Lubabul Hadis. Inan keriwayat hadisnya. Jadi hati-hati jangan sampai berbicara persoalan dunia di dalam masjid. Munyo perle tubit ulua masjid idih pegah haba. Nyen tamang law. No mentang kajian katanya para jemaah